Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat MNCC, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari kedua dari tahun 2021. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih Jemaat MNCC, kalau kita boleh lihat sedikit ke belakang, tahun 2020 membuktikan bahwa hidup kita sebagai manusia begitu rentan, begitu rapuh dan lemahnya. Melalui pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2020, seolah-olah Tuhan memberikan waktu jeda, stop buat kita sebentar atas segala hiruk pikuk dunia, keramaian dunia yang bergerak begitu cepat. Dan seolah-olah kita dibuat mau tidak mau dipaksa untuk melakukan segala sesuatu dengan sistem online. Kabar duka dari saudara kita, dari kerabat, atau teman yang kita kenal, memaksa kita semuanya untuk memikirkan, merenungkan apa saja yang penting-penting di dalam kehidupan kita. Apa saja yang menjadi prioritas atau yang kita harus lakukan lebih dahulu. Apa yang bermakna di dalam hidup kita yang begitu singkat ini. Bapak Ibu, Jemaat, Saudara di MNCC, kita di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keadaan kenyataan kita bergumul, kita berusaha, kita bertahan, berjuang untuk tetap hidup. Buat apa Bapak Ibu? Apa yang dikejar oleh manusia? Kekuasaan, materi, uang, dan hal-hal yang hanya bersifat lahiriah. Atau bisa mempengaruhi emosi kita melalui yang menghebohkan atau sensasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan tersebut. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu, Jemaat Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu cara yang berbeda untuk mendapatkan kebijaksanaan adalah belajar menghidupi hari-hari kita dengan cara memandang kekekalan. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam keberadaannya, di dalam kekristenan, setiap kita pasti akan berdiri di hadapan Tuhan suatu hari untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah dititipkan ke dalam tangan kita. Itu keluarga kita, itu sumber daya kekayaan kita, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, dan juga waktu yang kita punya. Bapak Ibu, Saudara Jemaat MNCC, bagi dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, manusia di dalam keberadaannya, mereka hanya mementingkan waktu yang sekarang tanpa memikirkan untuk kehidupan kekekalan. Disinilah yang dimaksudkan kebijaksanaan oleh Injil, bahwa kita yang sudah ditebus oleh Kristus akan menjadi ciptaan yang baru. Kita perlu terus disadarkan dan diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya, karena tempat kita yang sebenarnya adalah di dalam kekekalan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ini hanya mampir Bapak Ibu, sementara kita di dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus 5:15-16 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Karena dari pengertiannya Bapak Ibu, inilah kita kembali kepada kesadaran akan pentingnya waktu. Dengan demikian kita mempunyai kesadaran akan suatu relasi antara kekekalan dengan kesementaraan. Di ayat tersebut ada kata-kata yang menarik Bapak Ibu, yaitu pergunakanlah waktu, yang artinya adalah berjalan dengan waktu. Apa maksudnya Bapak Ibu?
Waktu di dalam bahasa Yunani disebutkan dengan dua. Yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Kalau kronos menunjukkan waktu yang berjalan secara mekanik, dia akan terus tetap berjalan. Sedangkan kairos menunjukkan suatu momen atau kejadian di dalam waktu yang Tuhan izinkan kita lewati yang tidak bisa kembali lagi. Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, cerita hidup kita merupakan rangkaian dari momen-momen penting, yaitu kairos. Unsur-unsur penting yang membentuk riwayat, membentuk sejarah dari dasar hidup kita. Hidup kita bukan dibentuk oleh waktu mekanik. Saat kita mengerti dasar kairos Bapak Ibu, terutama di dalam kacamata Injil dan kekekalan, akan membuat kita bijaksana di dalam menggunakan waktu kita. Bagaimana kita menciptakan momen yang bermakna atau momen yang bernilai kekal di dalam situasi kita dan di dalam kesempatan yang ada. Seringkali Bapak Ibu kita membuang banyak waktu lewat begitu aja. Seolah-olah gak ada maknanya. Sehingga di dalam hidup kita menjadi pasif. Kita menjadi korbannya waktu. Kita perlu belajar melihat waktu dari cara pandang yang baru. Sehingga kita bisa menjadi aktif, maka kita akan memanfaatkan waktu demi tujuan kekekalan. Kita pakai waktu yang ada dalam hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap waktu kita ganti-ganti menjadi momen. Dan setiap momen kita ubah serta manfaatkan untuk menjadi nilai yang bersifat kekal. Kalau kita sadar, kita sudah ditebus oleh karya Kristus yang sempurna dan kita merasakan berkatnya, anugerahnya, dan penyertaannya, artinya kita diberikan kesempatan untuk mempergunakan waktu. Menghidupi kesementaraan dan kefanaan hidup dari cara pandang yang kekal Bapak Ibu. Dan kita menemukan momen-momen yang Tuhan berikan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 berbicara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menggunakan waktu tidak bisa di-rewind, tidak bisa dikembalikan lagi. Dalam lensa kekekalan untuk hal-hal yang bermakna. Biarlah Bapak Ibu jemaat MNCC, kita dianugerahi Tuhan kebijaksanaan oleh kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyeleksi hal-hal yang bermakna dan penuh arti dalam hidup kita yang singkat ini. Yang tidak penting kita pangkas, yang penting kita pelihara dan kita kerjakan lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Biarlah Bapak Ibu 2020 yang lalu bukan menjadi waktu yang sudah begitu saja, tapi waktu yang direnungkan dan ditemukan maknanya. Sehingga waktu kita memasuki dan menjalani tahun 2021 ini, kita menjalaninya dengan aktif. Di dalam Injil Kristus 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita melakukan, menjalani waktu tahun 2021 ini, biar kita mau pergunakan waktu yang ada untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus aktif melayani Tuhan, menjadi berkat untuk sesama. Dengan tema kita 2021 yaitu adalah encourage. Kita saling mendukung dalam pekerjaan baik untuk kekekalan. Ingat, hidup kita hanya sementara. Bapak Ibu yang terkasih, pada tanggal 3 Januari besok kita akan bergabung dengan GBI Tasikmalaya atau dengan GBI Bethel Bandung. Dan pada tanggal 3 besok juga kita akan mulai kembali syuting ibadah online GBI MNCC. Dan untuk tanggal 7 Januari Bapak Ibu Jemaat MNCC kita akan kembali bersama-sama menikmati ibadah online gereja kita. Demikian Suara Gembala hari ini Bapak Ibu. Selamat tahun baru lagi 2021. Dan sama-sama maju di dalam Tuhan, tetap mendorong di dalam hal baik. Tetap menjadi murid Kristus yang membawa terang. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.